Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita ketemu lagi dengan pembahasan Intermediate Accounting, akuntansi keuangan menengah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu bab, chapter yang kedua, yaitu berkaitan dengan Conceptual Framework for Financial Reporting, yaitu rangka konseptual terkait pelaporan keuangan. Bab kedua ini memiliki beberapa tujuan yang diharapkan bagi kita semua setelah mempelajarinya. Nah, ada 4 learning objectives, ada 4 tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertama, setelah mempelajari bab ini, kita semua diharapkan untuk bisa menggambarkan kegunaan rangka konseptual dan apa tujuan pelaporan keuangan. Itu tujuan pertamanya. Jadi diharapkan kita semua bisa memahami dan menggambarkan apa gunanya rangka konseptual itu. Dan laporan keuangan itu tujuannya apa sih? Itu dia. Yang kedua, yang diharapkan setelah mempelajari bab ini, yaitu kita bisa mengetahui dan mengidentifikasi apa saja karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan apa saja elemen-elemen dasar dari laporan keuangan. Ya. Jadi informasi akuntansi itu memiliki beberapa karakteristik kualitatif, yaitu karakter-karakter yang menentukan kualitas informasi akuntansinya. Dan laporan keuangan yang selama ini mungkin kita kenal, sebenarnya elemen-elemen dasarnya apa saja. Nah, diharapkan setelah mempelajari bab ini, kita semua bisa memahami dan mengetahui apa saja karakter kualitatifnya, penentu kualitasnya, dan elemen-elemen dasar dari laporan keuangan. Yang ketiga, diharapkan setelah mempelajari bab ini, kita bisa mereview atau mengulang kembali dan memahami asumsi-asumsi dasar dalam akuntansi. Jadi, akuntansi yang selama ini mungkin kalian sudah pernah pelajari, itu sebenarnya berdasarkan beberapa asumsi-asumsi dasar. Ya, nah di bab inilah kita akan bahas beberapa asumsi-asumsi dasar tersebut, basic assumptions. Dan yang keempat, terakhir, diharapkan setelah mempelajari bab ini, kita bisa menjelaskan bagaimana aplikasi atau penerapan dari prinsip-prinsip dasar akuntansi. Jadi dalam akuntansi itu dikenal suatu istilah basic principles, prinsip-prinsip dasar. Apa itu? Kita akan pelajari di dalam video kali ini. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita beri contoh suatu kasus untuk memahami pentingnya bab yang akan kita pelajari ini. Ya. Di buku Keeso, Weigan, and Warfield ini, Warfield, pada bab 2-nya, itu mereka memberikan 2 contoh kasus. Saya ambil salah satunya saja, yang nomor 2, ini dia. Yaitu terkait dengan contoh kasus pada perusahaan Hard Rock Mining. Hard Rock Mining Company. Perusahaan pertambangan Hard Rock namanya. Perusahaan Hard Rock ini baru saja menyelesaikan operasinya yang pertama, operasi pada tahun pertama,
ya pada tambang dia yang baru. Jadi dia punya anak perusahaan atau unit bisnis ya pada pertambangan logam, suatu pertambangan logam. Nama anak perusahaannya The Lonesome Jewel. The Lonesome Jewel. Bener gak ya? Dua. Oh, ah. Nah, perusahaan Hard Rock ini perusahaan induknya. Sedangkan The Lonesome itu perusahaan anak. Nah, induknya yaitu si perusahaan Hard Rock ini telah menghabiskan 10 million, ya 10 million itu 10 juta US dollar. Jadi 10 juta dolar untuk beli tanahnya, untuk beli lahan, dan 20 juta dolar itu untuk mempersiapkan lahan tersebut untuk operasi pertambangannya, yang mungkin alat-alat pengebornya, bangunannya, dan sebagainya. Jadi total 30 US dollar, 30 juta US dollar. 10 untuk beli tanah, 20 untuk persiapan di atas tanah tersebut. Nah, pertambangan tersebut diharapkan atau diduga itu bakalan beroperasi selama 20 tahun. Nih, ya, itu dugaan mereka. Hard Rock, si perusahaan induk ini, ya, dia tentu saja terikat dengan hukum terkait dengan lingkungan. Ya, hukum terkait dengan lingkungan di negara dia itu mensyaratkan perusahaan untuk merestore, untuk memulihkan kembali situs atau tempat pertambangan yang dipakai operasi untuk perusahaan Lonesome Jewel ini, setelah mereka selesai menggali atau selesai menambang selama 20 tahun tersebut. Jadi biasa di negara maju seperti itu, apabila kita bikin pertambangan sebelum beroperasi, kita sudah harus bisa menjamin bahwa lahan yang kita tambang, kita gali, kita rusak, karena ditambang itu kan rusak, itu setelah selesai, misalkan kontraknya 20 tahun di situ, itu lahan itu harus kita kembalikan sebagaimana semula. Gitu. Ya, kerusakan-kerusakannya harus dipulihkan. Nah, seperti itu mereka di sana. Nah, berdasarkan pengalaman mereka dan berdasarkan data-data industri yang ada, ya, terkait dengan, apalagi sesuai dengan teknologi yang sedang ada pada waktu itu, maka perusahaan Hard Rock ini memperkirakan, dia meramalkan bahwa restorasi atau pemulihan kembali lahan tersebut bakalan memakan biaya sekitar 10 juta US dollar. Ya. Jadi kayaknya nih kalau dengan teknologi yang sedang ada sekarang, maka biaya-biayanya akan memakan 10 juta US dollar untuk memulihkan tanah tersebut. Nah, dari biaya total 10 juta US dollar tadi, 4 jutanya itu untuk merestore, untuk memulihkan kesuburan atau permukaan tanah yang di-remove, ya tanahnya kan digali tuh. Nah, jadi untuk mengembalikan tanah-tanah humus di atasnya, di permukaannya, selama mempersiapkan operasi pertambangan sebelum dibuka. Jadi tambang itu sebelum dibuka, itu tanah-tanah di atasnya itu ada yang digali untuk taruh bangunan, untuk nanam alat pengeboran dan sebagainya, terus untuk gali terowongan dan macam-macam lah. Nah, 4 juta dolar itu diperkirakan bakalan digunakan untuk mengembalikan tanah yang sudah digali tersebut. Sisanya 6 juta dolar itu terkait dengan seberapa dalam tambangnya. Tergantung ya, seberapa dalam tambangnya, sehingga sesuai pula dengan proporsi jumlah logam yang bakalan diekstrak, yang bakalan bisa diambil, digali. Tapi yang jelas, 4 juta dolarnya dari 10 itu udah positif menurut mereka, itu untuk nimbun kembali tanah bagian atas yang sudah digali. Nah, itu kondisinya. Kemudian,
ada pertanyaan. 2. Misal, 1. Apakah dengan kondisi kasus yang di atas tadi, apakah perusahaan Hard Rock itu mesti mengakui, recognize itu mesti mengakui liability, kewajiban utang, ya, terkait restorasi atau pemulihan tempat atau lahan penambangan tersebut, ya, karena pembukaan tambang Lonesome Joe ini. Apakah Hard Rock itu harus mengakui utang? Ya. Yang mana yang dimaksud mengakui utang? Yang biaya 10 juta dolar tadi. Yang mereka perkirakan untuk bakalan memperbaiki lahan yang sudah mereka rusak. Karena itu sudah diwajibkan di negara mereka. Jadi, ketika mereka hendak membuat pertambangan ini, apakah yang 10 juta dolar ini harus mereka akui sebagai utang dari sekarang, padahal pertambangannya belum buka gitu, baru mau buka. Tapi andaikan dibuka, apakah mulai dari awal sudah dianggap utang? Karena apa? Karena bakalan dibayar nanti gitu. Itu pertanyaannya. Kalau misalkan memang iya, if so, what is the amount of that liability? Kalau memang iya diakui sebagai utang yang 10 juta dolar, what is the amount? Berapa? Apakah memang 10 juta dolarnya dianggap utang semua? Nah, ini yang mau dijawab. Bagaimana menjawab ini? Ini akan terjawab apabila kita sudah selesai mempelajari bab 2 ini. Pertanyaan kedua, andai, misal, umpama, ya, if, setelah Hard Rock mengoperasikan anak perusahaannya Lonesome ya, selama 5 tahun, ternyata teknologi itu berkembang, ya. Maka muncullah teknologi baru. Yang teknologi tersebut bisa mengurangi biaya pemulihan tanah tersebut, diperkirakan hanya 7 juta dolar saja. Jadi di teknologi 5 tahun yang lalu diperkirakan biayanya 10 juta dolar. Tahu-tahu 5 tahun setelah beroperasi muncul teknologi baru yang memungkinkan ya, biaya pemulihan lahan tambang tersebut ternyata cukup 7 juta dolar saja dengan teknologi yang baru ini. Yang mana dari 7 juta dolarnya, 3 juta dolarnya itulah yang terkait dengan pemulihan tanah permukaannya, penimbunannya, misalkan gitu. Penimbunan, penyuburan, dan sebagainya. Kalau tadi kan 4 juta. Diperkirakan. Ternyata sekarang cukup 3 juta dari total 7 juta. 4 jutanya baru terkait dengan tergantung berapa banyak logam yang berhasil diekstrak bagian-bagian dalamnya gitu. Nah, misalkan tadi di awal si Hard Rock sudah mengakui, recognize bahwa dia punya utang 10 juta dolar, 4 jutanya itu untuk bagian atasnya. Tahu-tahu 5 tahun kemudian berubah dari 10 juta jadi 7 juta. 3 jutanya untuk bagian atas. Nah, bagaimana perusahaan Hard Rock ini harus menangani atau menyikapi perubahan ini terkait dengan utang dia di masa depan. Utang udah kadong, udah keburu diakui 10 juta. Lah tahu-tahu jadi 7 juta. Bagaimana caranya? Apakah utangnya langsung diilangin? Dikurangin 3 juta gitu dari 10 juta ya menjadi 7 juta langsung dihilangin, bagaimana caranya, bagaimana jurnalnya, apa yang mendasarinya, dan sebagainya. Nah, dari kasus ini ya, dua situasi ini tergantung ya, cara menjawab dua pertanyaan ini dengan dua situasi ini tergantung bagaimana si perusahaan memandang atau mendefinisikan aset itu apa dan bagaimana, utang itu apa dan bagaimana, dan berapa dinilainya, bagaimana menghitungnya. Gitu. Jadi diharapkan
setelah mempelajari bab ini, ya, maka kita semua bisa memahami rangka berpikir untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sejenis dengan ini. Oke, itu dia. Nah, sekarang kita lihat preview chapter yang kedua ini. Ya, lumayan banyak nih. Ya, sabar aja lah. Kalian kan cuma nonton, saya yang ngomong capek. Pertama, conceptual framework. Ini reviewnya, kira-kira ini akan kita bahas nih. Pertama, yang akan dibahas, perlunya rangka konseptual. Rangka konseptual yang mendasari pemikiran terkait dengan pelaporan keuangan. Perlu atau enggak? Apa sih perlunya? Gitu. Kemudian, development of a conceptual framework. Bagaimana perkembangan rangka konseptual di dunia? Ya, perkembangannya gimana sih? Gitu. Kemudian, overview. Ya, sekilas terkait dengan rangka konseptualnya bagaimana dan basic objective. Apa tujuan rangka konseptual yang paling dasar? Apa tujuan laporan keuangan yang paling dasar? Oke. Kemudian, bagian yang kedua, fundamental concepts. Apa saja sih konsep-konsep yang paling dasar, yang paling fundamental? Pertama, yang harus kita pelajari, qualitative characteristics of accounting information. Ya, karakter-karakter kualitatif. Karakter-karakter yang harus ada dalam informasi akuntansi yang menentukan bagaimana kualitas informasi tersebut. Mungkin selama ini kalian sudah belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan, gitu ya. Bagaimana cara menjurnal, bagaimana cara menilai aset dan sebagainya. Tapi sebenarnya ada beberapa karakter-karakter yang harus dipenuhi, yang itu menentukan tingkat kualitas informasi yang sudah kita susun dalam laporan keuangan. Ya. Kemudian apalagi dalam fundamental concepts ini, yaitu basic elements. Elemen-elemen paling dasar apa saja yang harus ada dan memang ada di dalam laporan keuangan. Oke. Yang ketiga, assumptions. Dalam akuntansi itu ada beberapa asumsi-asumsi. Nah, yang dipelajari dalam bab ini ada 5. Economic entity, nanti kita pelajari satu persatu. Entitas ekonomi. Going concern, atau kadang-kadang ada juga orang ngomongnya continuity, ya, keberlangsungan, going concern. Yang ketiga, monetary unit, ya, unit currency-nya, unit mata uangnya. Periodicity, ya, pembagian periode. Dan accrual basis, ya, basis accrual. Pernah dengar? Saya yakin pernah. Apa itu? Nanti kita bahas, ya. Sabar. Kemudian yang terakhir, measurement. Apa itu measurement? Pengukuran. Recognition, pengakuan. And disclosure concepts. Konsep disclosure, pengungkapan. Jadi, bagaimana pengukuran, terus pengakuannya, dan pengungkapannya. Konsep 3 ini akan dipelajari di sini. Terkaitnya apa saja? 3 hal. Basic principles of accounting. Jadi dalam akuntansi juga ada prinsip-prinsip dasar yang mendasari kita. Kenapa akuntansi itu bikinnya kayak gini? Kenapa jurnalnya kayak gitu? Ya, kenapa metodenya itu dan sebagainya. Itu ada prinsip-prinsip yang mendasarinya. Kemudian cost constraint. Ya. Batasan yang kita harus pertimbangkan terkait dengan pelaporan keuangan ini. Apa itu batasannya? Cost, biaya. Ya, biaya. Kemudian terakhir, summary of the structure. Ini adalah ringkasan struktur pembahasannya. Pengennya sih udah sampai di sini sekarang. Oke, kita terus. Conceptual framework. Oke,
Apa itu conceptual framework? Ya, rangka konseptual. Itu artinya ya. Rangka konseptual ini itu menyatakan atau mengandung konsep-konsep yang mendasari pelaporan keuangan. Ya, rangka konseptual itu dia mengandung konsep-konsep yang mendasari laporan keuangan. Ya. Nah, rangka konseptual itu sendiri adalah suatu sistem konsep yang koheren, yang meliputi, yang dia itu justru muncul karena adanya tujuan. Jadi, tujuan pelaporan keuangan itu apa? Sehingga untuk mendapatkan atau memperoleh tujuan tersebut, maka harus ada konsep-konsepnya yang mendasarinya. Sehingga muncullah rangka konseptual yang harus ada supaya tujuan tersebut tercapai. Ya. Oke. Perlu nggak rangka konseptual ini? Perlu. Pertanyaan berikutnya, why? Kenapa? Ini dia. Supaya berguna. Ya, rangka konseptual ini sangat diperlukan karena dia sangat berguna. Ya. Kenapa? Boleh dikatakan istilah lainnya rangka konseptual ini adalah peraturan. Ya. Peraturan yang terkait dengan akuntansi. Jadi, kalau dia memang peraturan, tentu saja peraturan itu harus dibuat dan harus terkait, berhubungan dengan konsep-konsep yang hendak dibangun. Gitu. Nah, dengan adanya rangka konseptual yang harus dibangun, ini memungkinkan IASB, yaitu International Accounting Standard Board dari Eropa, yang kemarin kita pernah bahas, itu memungkinkan mereka untuk terus ya mengeluarkan atau menelurkan pernyataan-pernyataan terkait dengan rangka konseptual yang makin berguna dan makin konsisten. Jadi mereka terus meneliti, terus berusaha membangun konsep dan pernyataan standar-standar yang makin berguna, lebih berguna dan makin konsisten dengan kebutuhan ya dan zaman. Nah, bagaimana perkembangan rangka konseptual ini? Kondisi sekarang ya, rangka konseptual itu terdiri dari hal-hal berikut. Jadi dia kayak buku gitu ya. Ada chapter-chapternya, ada babnya. Bab pertama terkait dengan apa sih tujuan dari laporan keuangan secara umum? Ya, tujuan umum dari laporan keuangan itu apa? Itu bab pertama. Nanti kita bahas satu-satu nih. Yang kedua, reporting entity. Ya. Chapter yang kedua, entitas pelapor. Ya. Tapi ini belum dikeluarkan ketika buku ini itu 2016 dicetak. Ya, nanti kalau untuk mengetahui tahun 2020 ini berarti kita harus cari apakah sudah keluar atau belum. Ya, terkait dengan reporting entity. 3. Apa saja karakteristik kualitatif ya terkait dengan informasi keuangan yang berguna. Jadi dianggap informasi keuangan yang berguna itu karakternya apa saja yang menentukan tinggi atau rendahnya kualitas informasi tersebut. Bab 4, chapter 4, the framework. Rangkanya, nah ini perincian, rangka konseptualnya terdiri dari hal-hal berikut ini. Underlying assumption, asumsi-asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini, the going concern, ya, keberlangsungan. 2. Apa saja elemen-elemen
laporan keuangan. 3. Pengakuan elemen-elemen tersebut dalam laporan keuangan. Ya. 4. Setelah diakui, sekarang diukur. Bagaimana pengukuran elemen-elemen dalam laporan keuangan tersebut? Dan terakhir, konsep terkait modal dan pemeliharaan modal. Itu dia perkembangannya. Ada 4 chapter. Kita pelajari satu-satu nanti. Overview, sepintas. Ya, terkait dengan rangka konseptual, itu ada 3 level. Dan 3 levelnya akan kita bahas satu persatu, item demi item. Nah, kalian harus sabar. Dan saya juga harus sabar menjelaskan, gitu, karena yang capek saya. Gitu. Ada 3 level, 3 tingkat. Apa saja? Level pertama, tujuan pelaporan keuangan. Itu dulu kita pahami, nanti kita akan melanjutkan. Setelah kita paham, baru kita maju ke level kedua. Kalau memang tujuannya itu, berarti laporan keuangan harus memiliki karakter-karakter dan elemen-elemen ini. Nah, gitu loh maksudnya. Kalau sudah masuk ke level lebih tinggi, yaitu level 3. Kalau memang karakter-karakternya dan elemen-elemennya seperti ini, maka level berikutnya bagaimana kita mengakuinya, bagaimana kita mengukurnya, dan bagaimana kita mengungkapkannya. Ya, disclosure. Jadi konsep terkait dengan recognition, pengakuan, measurement, pengukuran, dan disclosure, pengungkapan. Bagaimana mengungkapnya, menyajikannya. Inilah dia ilustrasinya. Level pertama yaitu objektif. Ya, tujuan untuk menjawab pertanyaan why. Kenapa? Ya. Kenapa harus dilaporkan keuangan itu? Maka tujuannya ini. Gitu. Di sini secara ringkas, apa tujuan pelaporan keuangan? Yaitu provide information about the reporting entity that is useful to present and potential equity investors, lenders, and other creditors in their capacity as capital providers. Yaitu memberikan informasi terkait organisasi, entity ya, yang pelapor, si pelapor, yang berguna bagi para investor yang sekarang sudah ada atau yang bakalan, yang diharapkan potensial bakalan jadi investor lagi baru, yang berguna juga buat lenders, ya, creditors, peminjam, pemberi pinjaman, dan other creditors dan kreditor yang lain sebagai dalam kapasitas mereka, ya, dalam posisi mereka sebagai penyedia modal buat perusahaan. Jadi kalau dari buku ini dan kita paham, ini adalah buku Amerika gitu ya. Jadi tujuan kita bikin laporan keuangan tuh ya cuma memberikan informasi yang berguna bagi investor, pemberi pinjaman, kreditor. Ya sangat kental sense rasa ekonomi kapitalisnya. Ya. Jadi pihak yang paling diutamakan tuh ya orang yang ngasih kita modal gitu. Bukan masyarakat, bukan orang-orang miskin atau ya warga dan sebagainya. Ya sudahlah. Itu level pertama. Nah, melaju berarti kalau level keduanya ini bridge, jembatan antara level 1 dengan level 3. Untuk menuju bagaimana mengimplementasikan ini, maka harus ada level yang kedua. Berarti harus ada pertama karakter kualitatif. Ya. Apa saja karakter kualitatifnya? Ada 2 bagian, fundamental qualities, kualitas fundamental yang dasar yang harus ada, dan yang kedua enhancing qualities, kualitas tambahan yang bisa menambah kualitas. Ya makin ada ya makin bagus gitu. Dan yang kedua, supaya bisa diimplementasikan di level 3 harus ada elemen-elemen dalam laporan keuangan tersebut. Itulah 5 kelompok rekening yang sudah kalian ketahui.
yaitu aset, liabilities, hutang, equity, ya ekuitas, income, yaitu pendapatan, dan expenses, beban. Nah, setelah dua hal ini, kualitatif karakteristik dan elemensnya sudah, baru masuk bagaimana sih mengimplementasikannya, maka didasari pada tiga hal. Asumsi-asumsinya apa saja dulu? Prinsip-prinsipnya apa? Constraint, penghalang, pembatas. Itu pembatasnya apa saja? Asumsi yang mendasari ada 5. Economic entity, entitas ekonomi, apa itu? Kita akan pelajari nanti. Going concern, apa pula tuh? Monetary unit, periodicity, and accrual. Principles-nya, measurement, pengukuran, revenue recognition, pengakuan pendapatan, expense recognition, pengakuan beban, dan full disclosure, pengungkapan secara penuh. Pengungkapan penuh. Harus kita pelajari satu-satu. Dan terakhir, constraints. Bagaimana dengan pembatas ketika kita mau mengimplementasikan ini semua, ada yang ganggu gitu loh. Ada yang membatasi, yaitu cost, biaya. Bagaimana itu? Let's check it out. Basic objective. Yang pertama, tadi kan basic objective ini kan. Nah, kita bahas pertama. Basic objective. Nah, ini dia. Tujuan paling dasar dari kenapa kita harus bikin laporan keuangan, itu adalah, langsung terjemahnya aja ya, capek soalnya. Untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas atau pihak yang melaporkan, yaitu si perusahaannya, yang berguna bagi investor sekarang yang sudah ada maupun calon-calon potensial investor yang diharapkan bakalan jadi investor untuk kita, dan berguna juga, yaitu informasi keuangan yang berguna juga bagi lenders, ya, pemberi pinjaman, dan kreditor-kreditor yang lain yang bakalan berguna buat mereka itu untuk mereka bisa bikin keputusan. Terkait apa keputusan mereka? Apakah mereka mau ngasih resource, mau nanam modal, atau meminjamkan uang, atau menjual barang secara kredit ke kita, atau tidak? Gitu. Udah, itu aja tujuan utamanya. Harapannya pasti mudah kita paham. Harapannya apa? Harapannya pasti dengan membuat laporan keuangan, ini diharapkan yang investor tetap nanam di perusahaan kita, calon investor jadi mau nanam modal di perusahaan kita, pihak peminjam masih mau minjemin kita, pihak kreditor masih bersedia jualin kredit untuk kita. Itu aja intinya tuh. Pasti itu harapannya. Nah, itulah basic objektifnya. Kenapa bikin laporan keuangan? Sepele ya. Ternyata cuma itu. Nah, hal ini bisa, tujuan ini bisa dicapai, yaitu dengan cara mengeluarkan atau menerbitkan General Purpose Financial Statement, laporan keuangan bertujuan umum. Maksudnya, laporan keuangan yang dipublish ya secara umum, dan penyusunannya dan formatnya itu general purpose, untuk bisa dipakai untuk semua pihak. Kemudian dengan caranya juga itu dengan adanya asumsi, ya, asumsi yang digunakan atau dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, yang mereka itu ada asumsinya bahwa pengguna laporan keuangan yang membaca laporan keuangan kita itu paling tidak memiliki pengetahuan yang cukup, ya, yang reasonable, yang wajar, masuk akal gitu, terkait dengan bisnis dan terkait dengan akuntansi keuangan.
Ya, kenapa? Supaya dia bisa memahami informasi tersebut. Walaupun dia tidak mesti dia orang akuntansi ya, tidak mesti dia lulusan akuntansi, tapi paling tidak sedikit banyak mereka punyalah dikit-dikit tahu tentang akuntansi keuangan dan bisnis, supaya ketika dia baca laporan keuangan kita tuh ya ngerti lah gitu. Itu yang diharapkan. Dan itu harusnya seperti itu. Makanya walaupun dia jurusan mungkin jurusan teknik, jurusan kimia, dia jurusan pertanian, peternakan, dan macam-macam lah, ya, jurus kedokteran, ya. Kadang-kadang bos itu kan tidak mesti orang akuntansi, gitu. Atau dia investor, atau dia kreditor, atau dia orang bank, atau dia orang mana saja yang menjual barang ke kita, kan kadang-kadang barang teknologi, barang kimia, barang mentah. Tapi ketika mereka baca laporan keuangan kita harapkan mereka tetap ngerti. Itulah juga namanya General Purpose Financial Statements, ya, laporan keuangan bertujuan umum dengan asumsi ya yang baca orang-orang yang berbagai jurusan tadi itu ya sedikit banyak tetap ngerti, tetap punyalah pengetahuan dikit tentang akuntansi. Oke, sekarang itu basicnya, tujuan basicnya. Sekarang level berikutnya, fundamental concepts, ya, konsep-konsep dasar. Kan tadi sudah disebutkan tuh. Nah, objektif udah level pertama. Kita masuk level kedua. Qualitative characteristic. Yang pertama, fundamental qualities. Nanti enhancing. Oke. Nah, fundamental concept. Qualitative characteristic of accounting information. Ya, apa saja karakter-karakter yang berkaitan dengan tinggi rendahnya kualitas dalam informasi akuntansi. IASB, jadi buku ini memang lebih ke IFRS ya, lebih kepada IFRS yang dikeluarkan oleh IASB. IASB, International Accounting Standard Board, itu mengidentifikasi, memberikan pernyataan tentang karakter-karakter kualitatif informasi akuntansi yang bisa membedakan mana informasi yang better, ya, mana informasi yang better, more useful, lebih berguna dibandingkan yang inferior, ya, bandingkan yang lebih kurang mutu lah gitu ya, less useful, kurang berguna. Ya. Jadi kualitatif karakteristik ini itu bisa membedakan mana sih informasi yang better, lebih baik, lebih berguna dibandingkan informasi yang lebih jelek gitu, kurang berguna dalam pembuatan keputusan. Apa saja mereka? Ini kita lihat. Lihat nih ya. Saya terangkan nih satu-satu nih hierarkinya. Hierarki kualitas akuntansi. Nih, pertama bagian atas nih, primary users of accounting information. Jadi, wah ini kapitalis banget ini. Pengguna informasi akuntansi yang paling primer, paling pokok adalah capital providers, pemberi modal, investor, dan kreditor. Jadi mereka ini sebenarnya yang betul-betul nomor satu yang ditargetin untuk kenapa kita bikin laporan keuangan. Ternyata untuk mereka ini, walaupun ada yang lain gitu. Tapi ini yang paling pokok. Ngarep mereka ngasih modal tambahan, ngasih utang tambahan. Masya Allah. Ya. Jadi inilah dia. Kemudian untuk melakukan atau membuat pelaporan keuangan informasi akuntansi ini, ada constraint-nya, ada yang membatasinya, ada yang agak menghalang lah gitu ya, yaitu cost. Nanti kita bahas kenapa. Intinya kita bikin laporan keuangan itu butuh biaya, ya, butuh biaya, penghitungan aset dan sebagainya, macam-macam lah, butuh biaya. Nah, apakah nanti buat laporan keuangan tersebut dengan biaya segitu, benefitnya, manfaatnya itu lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan? Itu maksudnya. Kalau ternyata biaya yang dikeluarkan lebih tinggi, ngapain kita harus bikin kayak gitu? Padahal manfaatnya juga tidak melebihi dari biayanya. Nah, itu ringkasnya ya. Yang ketiga, apakah laporan keuangan kita tersebut betul-betul decision
Ya. Useful for decision atau decision usefulness, bagaimana kebergunaan dia dalam mengambil keputusan. Emang bergunakah bagi si investor dan kreditor ini untuk mengambil keputusan, yaitu mereka untuk mengambil keputusan, aku tetap nanam modal di sini atau enggak ya? Bagi si pemberi pinjaman, aku tetap minjemin dia dan ngasih pinjaman baru atau enggak ya? Nah, itu kriterianya. Nah, untuk supaya laporan keuangan kita tersebut berguna untuk pengambilan keputusan, maka ada dua qualitative characteristics besar. Pertama, fundamental qualities-nya apa? Relevance. Vivoltus ya. Relevance. Relevansinya. Relevan enggak? Terus, apalagi yang kedua, faithful representation. Ya, penyajian yang faithful, yang bisa dipercaya, yang akurat. Jadi fundamental qualities-nya, kualitas dasarnya ada dua. Relevansinya bagaimana, representasinya penyajian yang bisa dipercaya. Ya, gitu. Itu yang fundamental. Nah, dari dua ini, yang relevance ini, apa saja ingredients-nya, apa saja bahan-bahannya, ya gitu ya. Apa saja detailnya, ada 3. Ingredients of fundamental qualities, untuk relevance ada 3, untuk faithful representation ada 3 juga. Yang relevance terdiri dari 1. Predictive value. Laporan keuangan itu dianggap relevance kalau dia punya nilai prediktif, yaitu dia punya kemampuan si pembaca untuk memprediksi ke depan. Baru dia dianggap relevan. Ya, nanti kita bahas secara detail. Paling tidak dia bisa bantu orang untuk meramal atau bantu orang untuk memperkirakan, memprediksi masa depan. Kalau enggak, ya buat apa gitu. Yang kedua, laporan keuangan dianggap relevan kalau dia punya confirmatory value, nilai konfirmatori. Maksudnya apa? Ya dia bisa dikonfirm benar atau enggak, sesuai atau enggak. Kalau enggak sesuai ya enggak relevan lah. Gitu maksudnya. Yang ketiga, materiality, materialitas. Ya, maksudnya apa? Material enggak, ngaruh enggak, berasa enggak. Kalau cuman seperak 2 perak mah nggak ngaruh, itu maksudnya. Tapi kalau 1 M, 1 juta, nah itu kan ngaruh. Ya, ini berkaitan dengan nominal. Laporan keuangan dianggap faithful, dianggap dia itu bisa dipercaya dan akurat, ya, bisa diandalkan, itu ada 3 juga. Ya, harus memenuhi 3 hal. Pertama, completeness. Dia harus lengkap. Ya kalau tidak lengkap, berarti ada yang disembunyikan dong. Berarti bisa dipercaya? Ya tidak. Yang kedua, neutrality. Harus netral. Apa itu? Nanti kita bahas. Yang ketiga, free from error. Harus bebas dari kekeliruan, kesalahan. Baru bisa dipercaya. Kalau masih ada salah-salah, bahkan banyak, bagaimana kita bisa percaya laporan keuangan tersebut? Seharusnya 1 M, terbikin cuma 100 jut. Padahal cuma salah 01, misal. Seharusnya akunnya A, kebikin akun B. Nah, kan jadi salah. Jadi, untuk fundamental qualities ini ada 2, relevance, faithful representation, masing-masing ada 3. Jadi 6. Nah, selain 2 ini, yang terbagi detailnya ada 6, ada enhancing qualities. Ya, ada kualitas-kualitas lain yang bisa nambah tingkat kualitas laporan keuangan kita. Ya, namanya enhance, ya tambahan gitu. Apa? Ada 4. Pertama, comparability, bisa dibandingkan. Bagaimana maksudnya? Nanti kita bahas.
verifiability, bisa diverifikasi. Kemudian timeliness, ketepatwaktuan, dan keempat understandability. Ya, gimana laporan keuangan tersebut bisa dipahami atau tidak, kemampuan laporan keuangan tersebut untuk supaya bisa dipahami orang. Dari sini qualitative characteristics ini, karakter-karakter kualitatif ini berarti totalnya ada 10. Ada 10. Ya. Ada 3 sebenarnya, relevansi, penyajian yang bisa dipercaya, dan enhancing qualities. Yang perinciannya, yang 2 ini, fundamental 2 ini dibagi 6, tuh waga 4 6, dan enhancingnya ada 4, maka dia ada 10. 10-10-nya kita bahas satu persatu. Kita bahas atu-atu gitu ya. Oke. Jadi ini nih ilustrasinya yang tadi lebih dilengkapi lagi. Level pertama tujuan paling dasar laporan keuangan udah kita bahas. Level kedua yaitu yang menjembatani antara level 1 dan level 3. Ya. Relevansi di sini kualitatif karakteristiknya di sini. Ya. Elemennya nanti kita bahas belum nih. Jadi yang barusan kita bahas tadi di sini letaknya, dan nanti baru yang level ketiga. Oke. Nah, ini dia. Qualitative characteristics. Oke, yang pertama relevance, fundamental quality-nya. Ya. Suatu informasi akuntansi itu dikatakan dan dianggap relevan kalau dia punya kemampuan untuk membuat perbedaan dalam suatu keputusan. Ya. Informasi tersebut relevan kalau dia ngaruh. Ya. Dia mampu mengubah keputusan. Misalkan orang mau memutuskan, atau memutuskan gini. Nah, kalau kita kasih informasi kita kayak gini, dia bisa, wah kalau gitu aku berarti ubah dong keputusan aku, bukan kayak gitu, tapi kayak gini. Berarti dianggap relevan. Kalau misalkan mereka udah memutuskan gini, aku maunya gini. Tahu-tahu kita kasih, tapi ini ada informasi baru nih, gini. Oh gitu ya? Nggak ngaruh, aku tetap ginilah. Itu nggak relevan berarti, nggak ada hubungan. Paham ya? Itu istilah mudahnya. Nah, untuk relevance, maka yang pertama, informasi tersebut harus memiliki nilai predictive value. Apa itu predictive value? Nah, suatu informasi keuangan itu dianggap memiliki nilai prediksi, nilai prediktif, apabila dia memiliki nilai sebagai masukan dalam proses memprediksi. Ya, yang digunakan oleh investor untuk membuat ekspektasi atau perkiraan mereka di masa depan. Ya, jadi informasi keuangan itu kalau dia bisa sebagai bahan untuk membuat orang itu bisa memprediksi kondisi di masa depan, maka itu dianggap dia punya nilai prediksi. Maka bisa dianggap dia relevan. Ya, ada gunanya gitu untuk meramal di masa depan. Meramal di sini maksudnya bukan meramal, memperkirakan. Apa sih maksudnya? Kita contohkan aja lah. Kita contoh, misal contoh nih, ada calon-calon investor, ya, calon-calon penanam modal saham. Mereka itu tertarik untuk beli saham. Contohnya di perusahaan UPS misalkan, ya, United Parcel Service. Ya, ini adalah perusahaan ekspedisi di Amerika yang paling nomor 1 nih. Kalau di Indonesia misalkan JNE-nya lah gitu, JNE atau JNT gitu ya. Nah di Amerika itu selain FedEx yang kalian kenal, sebenarnya paling nomor 1 tuh UPS, ya, United Parcel Service. Ya. Nah, jika mereka ada beberapa calon-calon investor yang mereka belum nanam modal nih, tapi pengen nanam modal, mereka ingin beli saham si UPS ini. Nah, mereka kan butuh
informasi keuangan, maka mereka butuh laporan keuangan dari UPS. Nah, melalui laporan keuangan tersebutlah mereka bisa menganalisis bagaimana sih resource, bagaimana sih sumber-sumber daya yang ada di UPS sekarang, ya, bagaimana bakalan nanti ke depannya pembayaran dividennya bagian si pemegang sahamnya, ya. Dan mereka juga butuh informasi terkait dengan kinerja atau kemampuan UPS dalam menghasilkan pendapatan di masa yang lalu, supaya dengan data laba si UPS di masa lalu, para calon investor bisa memprediksi jumlah, waktu, dan kepastian kas bisa masuk ke UPS ini. Future cash flow-nya si UPS. Jadi dengan laporan keuangan tersebut mereka bisa kira-kira menilai dan bisa memperkirakan, wah kira-kira nih ke depannya nih berarti UPS ini bisa menghasilkan laba segini, kas yang bisa mereka hasilkan tuh cash ya, uang tunai nih segini gitu. Nah, kalau memang laporan keuangan tersebut bisa membantu mereka untuk memprediksi itu, berarti laporan keuangannya punya nilai predictive value. Itu maksudnya. Ya, mudah-mudahan ngerti lah ya. Kemudian, laporan keuangan dianggap relevance, ya, punya kualitas fundamental yang kedua. Yang pertama, relevance ini. Yang keduanya, dalam relevance itu selain predictive value ini, dia harus punya confirmatory value. Nilai konfirmatori. Apa itu? Kita lihat. Nah, terkait dengan confirmatory value ini, apa pernyataan di dalam slide ini? Relevant information also helps users confirm or correct prior expectation. Informasi yang dikatakan relevan itu bisa membantu pengguna informasi, pengguna laporan keuangan itu untuk mengkonfirmasi, untuk mencocokkan, ya, atau mengkoreksi perkiraan mereka sebelumnya. Jadi, apabila laporan keuangan tersebut bisa membantu si pengguna laporan keuangan mencocokkan perkiraan mereka sebelumnya, ternyata memang cocok sama gitu. Atau mengkoreksi, wah yang kami perkirakan kemarin ternyata masih bisa diperbaiki. Nah, dengan laporan ini kita perbaikin kayak gini lah. Nah, kalau laporan keuangan tersebut bisa seperti itu, maka bisa dikatakan laporan keuangan tersebut punya nilai konfirmatori. Dan laporan keuangan tersebut berarti punya kualitas relevan. Gitu. Contoh nih, contoh. Kan bingung nih kalau nggak pakai contoh nih. Misalkan contoh, UPS tadi. Misalkan UPS, United Parcel Service ini, perusahaan ini, dia menerbitkan laporan keuangan pada akhir tahun. Ya. Nah, ini kan mengkonfirmasi, yaitu mencocokkan berdasarkan evaluasi di masa lalu, berarti hasilnya segini gitu loh. Ya. Nah, ketika dia sebelumnya mengevaluasi dan meramalkan di masa lalu bakalan kayak gini hasilnya, dan ternyata dikonfirmasi dengan laporan keuangan ada sekarang ternyata cocok, maka kita ketahui bahwa predictive value yang tadi itu berkaitan dengan confirmatory value ini. Ya. Contoh lagi nih. Informasi terkait dengan struktur dan tingkat level aset dan utangnya UPS sekarang itu bisa membantu pengguna laporan keuangan memprediksi kemampuan si UPS untuk bisa menggunakan mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada di saat sekarang, ya, peluang, dan bagaimana bereaksi apabila situasinya tidak sesuai dengan perkiraan. Ya, jadi dengan aset si UPS sekian, misalkan sekian miliar, utangnya sekian ratus juta, nah maka pengguna laporan keuangan sudah bisa menilai nih, oh berarti dengan aset segini, utang segini, kondisi perusahaan tuh segini nih sekarang, berarti ekuitasnya segini, modalnya
berarti kalau nanti ada peluang, berarti bisa gini. Atau sebaliknya, kalau ternyata kondisi lagi seret, ekonomi lagi krisis, berarti perusahaan ini bisa kayak gini. Nah, itu ternyata kejadian dan di laporan keuangannya bisa menggambarkan itu, maka itu namanya punya nilai confirmatory value. Oke. Kemudian yang ketiga, materiality. Apa itu materiality? Materialitas dalam bahasa Indonesianya ya. Itu adalah aspek yang sangat spesifik sesuai dengan perusahaan masing-masing. Jadi beda perusahaan, beda pula. Ya. Emangnya apa materialitas itu? Perhatikan ini. Informasi dikatakan material, dalam bahasa Indonesia ya, informasi itu dikatakan material apabila informasi tersebut dihilangkan, omit itu dihilangkan, atau disalah sajikan, apabila disajikan secara salah, hilang sih enggak, tapi disajikannya salah, entah akunnya yang salah, entah jumlahnya yang salah. Apabila informasi tersebut hilang, tidak tersaji, atau disajikan tapi salah, hal tersebut bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh si pengguna laporan keuangan tersebut. Ya, berkaitan atau berdasarkan laporan keuangan yang dilaporkan. Jadi, suatu informasi dikatakan material apabila di dalam laporan keuangan tersebut dia tidak disajikan, atau dia disajikan tapi salah, entah jumlahnya, entah akunnya, keputusan orang bisa salah gitu. Keputusan orang bisa berubah. Andaikan dia tidak ada, orang memutuskan A. Andaikan dia ada, orang nggak mungkin mutusin A. Orang pasti mutuskannya B gitu. Nah, kalau seperti itu, maka informasi tersebut material namanya. Atau misalkan suatu akun dinyatakan di dalam laporan keuangan itu disajikan 10 juta dolar. Gara-gara 10 juta dolar disajikan di laporan keuangan, maka para investor memutuskan, aku nggak maulah nanam modal di sini. Gitu. Tahu-tahu, salah Pak, bukan 10 juta ini ternyata, salah dia. Seharusnya ini nih 100 juta. Loh, di situ 10 juta. Kalau 100 juta aku udah akan memutuskan tidak mau nanam modal. Kalau aku tahu itu 100 juta, aku tanam modal di situ. Nah, kan ngaruh. Maksudnya, informasi tersebut penting dan mempengaruhi keputusan si pengguna laporan. Nah, kalau poin item tersebut tidak disajikan atau disajikan tapi salah, itu memang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan, maka informasi tersebut dianggap material. Itulah yang dinamakan material. Berarti, kalau informasi tersebut material, maka dia relevan untuk dilaporkan. Kalau bahasa kitanya apalah ya? Berasa gitu. Ya, ngaruh gitu. Ya kalau tidak ngaruh kan tidak relevan lah. Tidak ada hubungan gitu. Tapi ini berpengaruh besar gitu. Itulah dinamakan material. Sehingga relevansi ini dikatakan relevan kalau dia memenuhi 3 kualitas ini. Punya predictive value, punya confirmatory value, punya materialitas. Oke. Berarti relevansinya 3 ini sudah. Ya, alhamdulillah. Sekarang yang B lagi nih. Faithful representation. Terdiri dari 3. Oke lah, kita bahas. Jangan ngantuk ya. Oke. Quality, ya, kualitas dasar yang kedua selain relevance tadi, yaitu faithful representation. Faithful representation. Penyajian yang bisa dipercaya. Apa maksudnya? Faithful representations maksudnya angka dan deskripsi itu betul-betul sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi atau apa yang benar-benar ada. Jadi angka
itu memang betul-betul sesuai dengan kenyataan. Deskripsi harus benar-benar sesuai dengan yang terjadi. Ya. Ya, jadi harus tepat, benar gitu. Nah, faithful representation ini adalah suatu kebutuhan, betul-betul sesuatu yang dibutuhkan. Harus, jadi laporan keuangan yang akurat, yang benar, itu betul-betul dibutuhkan. Kenapa? Karena hampir mayoritas pengguna laporan keuangan kita itu tidak punya waktu. Atau paling selain tidak punya waktu, mungkin tidak punya kemampuan untuk mengevaluasi isi laporan keuangan kita itu secara faktual, secara fakta. Benar nggak ini? Kapan pula mereka mau ngecek gitu? Misalkan piutang kita segitu gitu. Ya mereka nggak punya waktu atau mungkin mereka nggak punya kemampuan untuk betul-betul mengecek dan memeriksa benar nggak piutang perusahaan kita segitu. Tentu dia harus konfirmasi lagi ke pihak-pihak yang di laporan keuangan kita tuh, misalkan ada 10, kita punya piutang ke 10 orang kreditor. Masa dia harus ngubungi kreditornya satu-satu, benar nggak perusahaan ini punya utang sama kalian segini, punya piutang ke kalian segini, benar nggak kalian tuh ngutang sama perusahaan ini segini? Ya ngapain gitu. Jadi mereka betul-betul ngandalin isi laporan keuangan kita tuh bulat-bulat. Nah, kalau laporan keuangan kita tidak bisa dipercaya, berarti laporan keuangan kita tidak bermutu, tidak berkualitas. Ya. Contoh pernah kejadian, saya nggak tahu kejadian apa enggak nih. Contohnya nih, General Motors, GM, perusahaan General Motors. Itu dalam laporan laba ruginya melaporkan mereka punya penjualan 180 ribu juta. Ya, 180 ribu juta. 180 miliar dong berarti ya. 180 miliar US dollar nih. Padahal ternyata kenyataannya mereka itu cuma punya penjualan 155 miliar. 155 miliar. Laporin 180 miliar. Padahal penjualan yang benar cuma 155. Berarti salah dong. Nah, berarti salah kan? Berarti laporan keuangan dia gagal untuk menyajikan secara terpercaya terkait dengan jumlah penjualan yang benar. Gitu. Berarti kan salah informasinya. Berarti laporan keuangannya apa? Menyesatkan. Nah, laporan keuangan itu supaya dia bisa faithful, bisa dipercaya, maka harus memenuhi 3 kualitas. Dia harus komplit, dia harus lengkap, dia harus netral, dan dia harus bebas dari kesalahan. Oke. Kita bahas satu persatu. Completeness. Apa yang dimaksud dengan completeness? Kelengkapan. Completeness maksudnya adalah seluruh informasi yang memang dibutuhkan agar bisa dipercaya itu memang betul-betul dilaporkan di situ. Jadi, laporan keuangan dianggap lengkap kalau semua informasi yang memang dibutuhkan supaya laporan tersebut bisa dipercaya memang tersaji di situ. Ya. Kalau ada pengurangan atau penghilangan suatu informasi, itu bisa menyebabkan informasi tersebut salah atau bisa menyesatkan orang sehingga tidak berguna berarti laporan keuangannya bagi para pengguna laporan keuangan. Ya. Contoh. Misalkan ada suatu perusahaan, dia melaporkan keuangannya di neracanya atau di laporan posisi keuangannya ada utangnya yang dia tidak laporin di situ. Ya, dari sekian utang dia ada satu utang dia yang dia tidak taruh, tidak dia sajikan situ. Misalkan utangnya 1M gitu. Berarti kan tidak komplit, tidak lengkap. Nah, sehingga tidak berguna untuk pengambil keputusan para pengguna laporan keuangan karena ada utang yang tidak disediakan di situ padahal seharusnya ditaruhlah di situ. Apalagi bagi kreditor gitu. Kalau kreditor kan butuh tahu ternyata dia sudah punya utang yang lain, ada yang
1M gitu. Kok tidak dicantumkan di situ? Itu dia. Kemudian supaya bisa dipercaya juga, dia harus punya neutrality, netralitas. Apa maksud netralitas ini? Ini maksudnya gini, perusahaan yang melaporkan keuangannya itu tidak boleh milih-milih informasi mana yang mau dia tampilkan dan informasi mana yang mau dia sembunyikan untuk menyenangkan suatu pihak tertentu dibanding pihak yang lain. Jadi dia harus netral. Dia tak boleh milih-milih informasi yang mau dia sembunyikan atau dia tampilkan supaya apa? Kalau dia sembunyikan supaya nyenangin si pihak yang itu, atau kalau dia sajikan supaya dia nyenangin pihak yang sono. Nah, itu tidak netral berarti. Berarti netralitas, dia harus menyajikan semua informasi, dan itu jangan dia mandang, nanti si Anu tidak senang, nanti si Anu yang senang, aku pengen nyenangin si itu, bukan yang ini. Tidak boleh. Dia harus netral. Ya. Contoh. Di dalam catatan atas laporan keuangan, ya, sebuah perusahaan tobacco companies, seperti contohnya R.J. Reynolds, entah perusahaan di mana ini ya, itu seharusnya tidak melakukan seperti ini. Dia suppress, dia menyembunyikan informasi terkait beberapa kasus perusahaan dia gara-gara permasalahan kesehatan terkait produk tembakau dia. Ya. Kalau informasi terkait tuntutan hukum gara-gara masalah kesehatan yang disebabkan oleh produk dia ini, itu kan sebenarnya kalau dia ungkapkan memang merusak image perusahaan dia. Kan gitu. Tapi kalau dia tidak melaporkan itu di dalam catatan atas laporan keuangannya, berarti dia tidak netral. Karena apa? Dia ingin menyembunyikan informasi untuk kepentingan dia gitu. Supaya apa? Supaya para investor tidak tahu, disangka perusahaan ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan hukum. Nah, itu tidak netral dia. Ya, berarti kalau dia tidak menyajikan ini, berarti dia menyembunyikannya, berarti dia tidak netral. Lah, kalau dia tidak netral, laporan keuangan yang disajikannya berarti tidak dipercaya. Laporan keuangannya tidak bisa kita percaya, ada yang dia sembunyikan. Berarti tidak faithful. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, faithful representation harus free from error, harus bebas dari kesalahan. Ya. Nah, item informasi yang bebas dari kesalahan pastilah otomatis akan lebih akurat. Ya. Penyajiannya, pelaporannya tentu akan lebih akurat terkait item finansial tersebut. Misalkan suatu perusahaan, contohnya perusahaannya namanya JP Morgan Chase, ya, perusahaan JP Morgan Chase, dia salah menyajikan kerugian pinjaman dia. Jadi dia punya piutang, ya, terus dia salah menyajikan piutang tak tertagihnya. Ya. Misalkan contohnya seharusnya 1 miliar dolar, dia kurang 0 gitu. Kurang 0 jadi 100 juta saja, 100 juta US dollar. Itu kan salah gitu, keliru. Bahasa Jawanya keleru gitu. Maka laporan keuangan dia itu bisa misleading, bisa menyesatkan orang, membuat orang salah arah gitu. Dan tidak bisa dipercaya karena informasi yang salah. Nah, tapi bagaimanapun faithful representation ini bukan berarti dia betul-betul total bebas dari kesalahan. Karena mayoritas pelaporan keuangan itu pengukurannya itu ada yang sifatnya estimasi.
Ya, perkiraan. Ya. Perkiraan karena adanya berbagai metode dan tipe, dan juga berbagai macam judgement, penilaian manajemen si perusahaan. Contoh, manajemen perusahaan harus memperkirakan jumlah piutang yang tak tertagih. Nah, kalian kan sudah tahu metode penghitungan piutang tak tertagih itu kan macam-macam. Ada dengan cara persentase dari penjualan total, ada dengan cara metode persentase dari penjualan kredit saja, ada dengan metode persentase dari piutang, ada dengan cara dengan cara menghitung umur piutang, ya, aging schedule. Beda metode, beda jumlah. Nah, apakah nanti kenyataannya di masa depan bakalan seperti itu? Ya belum tentu. Kadang-kadang perkiraannya sekian, ternyata kenyataannya kan tidak sampai sekian atau lebih dari sekian, karena itu sifatnya estimasi, perkiraan saja. Ya, jadi hal-hal yang bukan berarti free from errors ini betul-betul freedom, totally, ya, secara total. Contoh lagi, penghitungan depresiasi, beban depresiasi penyusutan. Itu kan juga perkiraan. Perkiraannya apa? Contohnya perkiraan umur ekonomis. Ya, umur ekonomis gedung, umur ekonomis peralatan, mesin, kendaraan, itu kan bisa diperkirakan saja. Apakah kenyataannya seperti itu? Belum tentu. Diperkirakan gedung tersebut 50 tahun. Ternyata sampai 70 tahun masih bagus. Nah, berarti kan salah estimasi, sehingga jumlah yang sudah dilaporkan penyusutan sekian tahunnya per tahunnya sekian ternyata meleset. Kalau yang seperti itu tidak dianggap masalah, ya, tidak dianggap masalah karena itu memang metodenya sudah benar, adapun melesetnya itu ya biasa. Oke, jadi kualitas fundamental yang kedua ini selain relevan tadi, yaitu faithful representation, terbagi 3, dia harus lengkap, dia harus netral, dan dia harus bebas dari kesalahan. Berarti sudah 2 fundamental quality-nya udah lengkap. Yang fundamental quality ini terbagi 2, relevance dan faithful representation. Masing-masing relevance terbagi 3, faithful representation terbagi 3 juga. Ya. Nah, berarti kita sudah pelajari fundamental qualities-nya secara lengkap. Relevance ada predictive value, confirmatory value, materiality. Faithful representation-nya ada 3, completeness, neutrality, free from error. Sekarang kita masuk yang kedua. Ya, sudah keluar dari fundamental qualities, kita keluar masuk ke enhancing qualities. Ya, kualitas tambahan. Oke. Nah, ini dia enhancing qualities. Ini sudah bagian atas, relevance, faithful. Nah, sekarang enhancing qualities yang ini ada 4. Comparability, ya, verifiability, timeliness, dan understandability. Kita bahas satu-satu. Comparability. Ya. Informasi yang diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama, ya, dengan cara yang sama bagi perusahaan yang berbeda, berarti dia dianggap comparable, bisa dibandingkan. Jadi comparability ini yaitu apa? Kita bikin laporan keuangan, ya, kita ukur, kita laporkan, itu caranya dalam bikin laporan keuangan itu kita harus sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi antara perusahaan-perusahaan yang banyak itu ternyata cara bikin laporan keuangannya sama. Jadi kalau cara bikinnya dengan standar yang sama, asumsi yang sama, ya, berarti bisa dibandingkan. Istilah orang tuh apple
to apple. Jadi kalau mau bandingkan apel ya ke apel juga. Jangan bandingkan apel ke duren. Cara bikin laporan keuangan kita kayak gini, padahal perusahaan lain caranya kayak gitu. Berarti tidak bisa dibandingkan karena suatu hal yang memang berbeda. Nah, laporan keuangan dianggap punya kualitas tambahan kalau dia comparability. Bisa dibandingkan. Untuk comparable ini. Misalkan, akuntansi terkait dengan pensiun itu di Jepang itu berbeda dengan akuntansi pensiunnya yang di United States, di Amerika. Di Jepang, perusahaan-perusahaan itu secara umum mereka itu tidak mencatat adanya beban pensiun yang diambil dari penghasilan. Jadi mungkin kalian pernah tahu atau sudah tahu bahwa iuran pensiun itu kan dipotong dari penghasilan. Nanti dicatat sebagai utang pensiun gitu. Ya. Nah, di Jepang itu tidak dilakukan seperti itu. Sedangkan perusahaan-perusahaan di Amerika itu mencatat pensiun ini ketika terjadi, dia catat. Berarti beda metode. Ya. Beda cara. Hasilnya, akibatnya akan sangat sulit bagi kita untuk membandingkan dan mengevaluasi hasil keuangan antara perusahaan-perusahaan Jepang dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Contoh, Toyota, Honda itu kan dari Jepang. Kemudian otomotif semua tuh, dan di Amerika General Motors, ya GM sama Ford misalkan. Bagaimana kita bisa membandingkan? Tidak bisa. Ya. Karena perlakuannya berbeda. Sehingga para investor itu tidak bisa mengevaluasi perbandingan antara Toyota atau Honda itu dengan General Motors atau Ford. Karena caranya yang berbeda. Berarti tidak bisa di-compare karena memang beda perlakuan. Nah, itu contohnya. Kemudian, kualitas tambahan yang berikutnya, verifiability. Ya. Verifiability. Bisa diverifikasi. Apa yang dimaksud dengan verifiability? Kemampuan untuk diverifikasi itu terjadi apabila pengukur, orang yang mengukur, yang independen, tidak terikat kepada siapapun, dengan menggunakan metode yang pengukuran yang sama, itu bisa mendapatkan hasil yang sama. Ya. Jadi dua orang yang menghitung, yang mereka ini tidak diikat oleh siapapun, bebas, mereka berusaha menghitung, mengukur dengan cara yang metode yang sama, hasilnya ternyata sama. Ya. Berarti laporan keuangan kita, informasinya verifiability. Punya kemampuan untuk diverifikasi. Berarti tidak bohong gitu loh. Tidak direkayasa. Siapapun yang ukur silahkan. Caranya ini, cobalah. Si A, si B, si C, ukur. Ini caranya. Saya yakin sama. Kalau beda-beda, berarti informasi kami menyesatkan. Nah, gitu maksudnya. Verifiability ini, contoh. Misalkan, pertama, kejadian pertama nih. Ada dua orang auditor independen. Ya, mereka menghitung sedang mengaudit perusahaan Pepsi, misalkan PepsiCo, Pepsi. Mereka menghitung persediaan si Pepsi. Dan mereka setelah menghitung mendapatkan hasil penghitungan fisik sekian. Dua-duanya. Ya, mereka berdua, dua auditor ini yang berbeda ini. Nah, verifikasi jumlah aset berarti bisa dilakukan cukup dengan menghitung sediaannya saja. Ya, dikatakan juga direct verification. Ketika mereka berdua auditor ini menghitungnya dengan cara yang sama, padahal mereka orang yang berbeda, tidak saling kenal mengenal misalnya, ternyata hasilnya sama. Ya, hasilnya sama.
dan sesuai dengan yang kita laporkan. Berarti laporan kita kan benar. Berarti laporan kita verifiability, punya kualitas bisa diverifikasi. Nah, itu contohnya. Mau pakai FIFO kek, mau pakai LIFO kek, dan sebagainya. Kalau IFRS tidak boleh pakai LIFO. Hasilnya akan sama. Itu verifiability. Verifiability, kebelet. Public. Ya, lidahnya. Oke, yang berikutnya. Kualitas tambahan berikutnya adalah timeliness. Ya, timeliness. Dikatakan timeliness, ketepat waktuan, maksudnya apa? Yaitu apa? Kita memberikan informasi tersebut tersedia bagi si pengambil keputusan, yaitu para pengguna laporan keuangan itu, sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Jadi informasi dianggap tepat waktu kalau dia disediakan kepada pengambil keputusan sebelum informasi tersebut kehilangan pengaruhnya untuk membuat atau membantu mereka membuat keputusan. Andaikan kita berikan sebelum mereka membuat keputusan, sehingga ketika kita berikan informasi tersebut bisa mempengaruhi mereka membuat keputusan, berarti laporan keuangan kita tepat waktu. Tapi apabila laporan keuangan kita itu kita kasih, atau informasinya kita kasih pada mereka, sedangkan keputusannya mereka sudah ada, ya, mereka sudah membuat keputusan, sehingga ketika kita kasih laporan keuangan tersebut, tidak ngaruh lagi. Buat apa kau kasih aku ini, laporan keuangan nih? Aku udah putuskan kayak gini, tidak bisa lagi diubah. Berarti tidak timely, tidak tepat waktu, sehingga tidak ada timeliness. Gitu. Contohnya, misalkan, jika perusahaan Dell, ya Dell Computer, Dell ini dia menunda laporan keuangannya tahunannya sampai 9 bulan. Misalkan nih seharusnya seharusnya Desember 2019 kemarin dia udah terbitkan laporan keuangan 2019. Tahu-tahu dia tunggu sampai September, sampai bulan ini. Baru dia bikin. Ya buat apa gitu. Orang sudah bikin rencana dari Januari 2020. Mau bikin target penjualan segini, bikin produk segini, dan sebagainya. Dari Januari butuhnya. Berarti sebelum Januari sudah harus bikin laporan keuangan. Yaitu Desember 2019. Laporan keuangan Desember 2019-nya malah molor sampai September 2020. Emang masih butuh? Udah basi kan? Nah, itu maksudnya. Oke. Yang terakhir, understandability, yaitu bisa difahami. Maksudnya apa? Understandability, kemampuan untuk bisa difahami adalah kualitas dari informasi yang bisa memungkinkan para penggunanya memahami atau betul-betul melihat seberapa pentingnya dan seberapa signifikannya informasi tersebut. Berarti, suatu laporan keuangan disebut bisa difahami, understandable, apabila bisa membuat pembacanya menganggap laporan keuangan ini penting, signifikan. Kalau laporan keuangan tersebut pas dibaca oleh pembaca atau pengguna laporan keuangan, mereka menganggap, tidak signifikan nih, yang ini tidak penting, yang ini tidak penting. Berarti tidak understandable. Ya. Nah, perlu kita ketahui terkait dengan understandability ini, para pengambil keputusan itu, pengguna laporan keuangan kita itu bervariasi. Ya. Terkait keputusan yang mau mereka ambil, bagaimana cara mereka memutuskan, informasi apa saja yang telah mereka miliki, atau informasi apa saja yang mereka bisa dapatkan dari pihak yang lain, dan bagaimana kemampuan mereka untuk memproses informasi itu semuanya bervariasi, macam-macam. Nah, supaya informasi kita ini berguna untuk mereka, maka harus ada koneksi, connection, linkage, hubungan antara para pengguna laporan keuangan ini dengan keputusan yang mereka
bakalan ambil. Inilah yang bakal bakal menghubungkan antara keputusan yang mereka ambil ya dengan para pengguna laporan keuangan ini. Inilah yang understandability inilah yang menghubungkannya. Yaitu apa? Sehingga mereka, para pengguna laporan keuangan ini betul-betul menganggap laporan keuangan kita atau informasinya signifikan. Ya, signifikan. Contoh, kita asumsikan, contohkan misalkan Google, perusahaan Google itu mengeluarkan laporan keuangan 3 bulanan, ya, triwulan. Jadi laporan keuangan itu tidak mesti setahun sekali ya, bisa setahun 2 kali, 1 semesteran, bisa triwulanan, 3 bulanan. Mereka melaporkan pendapatan mereka selama 3 bulan itu menurun, misalkan menurun secara signifikan. Nah, laporan keuangan ini memberikan informasi yang sangat relevan dan sangat terpercaya karena yang disajikan itu benar gitu. Ya, jadi bagi para pengambil keputusan sangat relevan dan sangat berguna, sangat bisa dipercaya. Nah, sebagian pembaca laporan keuangan setelah membaca laporan ini mereka mulai menjual saham mereka karena dia lihat, wah ini kok menurun tajam nih penghasilannya si Google. Aku nanam saham di situ, wah aku harus jual saham aku lah, kok turun terus gitu. Sedangkan sebagian pengguna yang lain, sebagian pembaca laporan keuangan yang lain, itu tidak ngerti isi laporan tersebut, tidak ngerti signifikansinya, tidak ngerti kepentingannya apa. Ya, tahu-tahu jadi mereka tidak mengambil keputusan apa-apa. Tahu-tahu pada akhir tahun si perusahaan Google mengumumkan dividen yang lebih kecil dan melaporkan harga saham yang turun, mereka kaget. Gitu. Nah, padahal walaupun Google sudah mempresentasikan, sudah menyajikan informasi yang sangat relevan dan sangat bisa dipercaya, benar, tidak ada kelirunya, tapi informasi tersebut tidak berguna untuk mereka-mereka yang tidak ngerti tadi. Karena itulah tadi sudah kita jelaskan bahwa ya paling tidak para pembaca laporan keuangan, pengguna laporan keuangan itu sudah diasumsikan mereka punya sedikitlah bekal atau pengetahuan terkait aktivitas ekonomi dan bisnis, apalagi dalam akuntansi. Ya, sehingga mereka bisa ngerti gitu. Jadi understandability ini juga sifatnya apa ya? Maksudnya itu tidak bisa baku gitu. Tergantung si pembaca laporan keuangannya. Oke, berarti kita udah lengkap bahas kualitatif characteristics. Nah, berarti sudah. Ini udah beres, setengah tingkat yang kedua sudah beres. Sekarang elemennya lagi. Nah, elemennya ini saya rasa sih saya singkat saja karena toh kalian sudah pernah belajar juga ya. Aset, utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi kita ringkas saja. Nah, apa saja basic elemen? Elemen-elemen dasar dalam laporan keuangan. Kita ringkas. Pertama, aset. Aset adalah sumber daya yang dikendalikan, yang dimiliki oleh perusahaan, yang aset tersebut muncul sebagai hasil dari kejadian-kejadian di masa lalu, dan dari aset inilah diharapkan perusahaan bakalan mendapatkan keuntungan secara ekonomis yang bakalan diperoleh oleh perusahaan. Jadi itu definisi aset. Ya. Jadi dia harus dikendalikan dan dimiliki oleh perusahaan, dan aset tersebut muncul karena kejadian di masa lalu, bukan karena perkiraan-perkiraan, tapi memang sudah ada dan sudah terjadi, dan diharapkan dari aset ini bakalan perusahaan itu bisa dapat keuntungan. Itu aset. Liability, kewajiban. Liability yaitu kewajiban yang memang sudah ada, ya, kewajiban yang sudah ada, present obligation, pada suatu perusahaan yang kewajiban ini muncul, timbul dari kejadian yang benar-benar sudah terjadi, ya. Yang pelunasan kewajiban ini diperkirakan itu akan
mengakibatkan atau menghasilkan adanya aliran keluar resource sumber daya yang mempengaruhi keuntungan ekonomi perusahaan. Jadi, yang dimaksud utang, liability, kewajiban, adalah betul-betul kewajiban yang memang sudah ada, yang muncul dari kejadian masa lalu, dan pelunasannya bakalan membuat adanya resource kita, yaitu aset kita yang dikeluarkan. Bisa asetnya berupa uang, cash, atau barang. Equity adalah sisa dari aset, ya, sisa dari aset perusahaan setelah dikurangi utang. Ya, kalian udah tahu ekuitas adalah aset dikurang utang. Berarti total aset perusahaan dikurangi utang, masih ada sisa, itulah ekuitas yang betul-betul punya perusahaan. Income adalah peningkatan manfaat atau keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk aliran masuk, ya, aliran masuk atau penambahan aset. Ya, jadi income itu keuntungan ekonomis perusahaan, ya, penambahannya dalam satu periode akuntansi bisa dalam bentuk adanya aset baru yang masuk atau aset itu meningkat jumlahnya, atau pengurangan jumlah utang, ya, pengurangan jumlah utang yang itu mengakibatkan otomatis ekuitasnya bertambah juga karena utangnya berkurang, iyalah ekuitasnya bertambah. Selain hal-hal yang berkaitan dengan kontribusi atau penambahan modal oleh para pemilik modal. Jadi income ini betul-betul keuntungan berupa aset yang masuk baru, bukan karena tambahan dari pemilik modal. Misalkan memang uang masuk dari hasil jualan, dari hasil jasa kita, bukan kita dapat kas uang baru dari para pemberi modal, nanam modal baru uang, bukan. Ya gitu. Terakhir, expenses, yaitu pengurangan, ya, manfaat ekonomi, pengurangan keuntungan ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk keluarnya aset atau berkurangnya aset atau bertambahnya utang malah yang berakibat ekuitas juga berkurang yang tidak ada hubungannya dengan pemberi modal. Oke, lewat. Ya, itu udah usah dibahas panjang. Sekarang bagian terakhir, alhamdulillah, suara saya juga sudah serak nih. Recognition, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Konsep ini bakalan menjelaskan bagaimana sih seharusnya perusahaan itu mengakui, mengukur, dan melaporkan elemen-elemen laporan keuangannya dan kejadian-kejadiannya. Ada beberapa asumsi dan prinsipal, kita bahas satu persatu. Asumsinya, pertama, economic entity. Dalam akuntansi ada asumsi economic entity. Apa itu? Perusahaan tetap menganggap aktivitas perusahaan tersebut terpisah dari penggunanya dan unit-unit bisnis lainnya. Jadi misalkan perusahaan A itu beraktivitas, sedangkan ownernya, pemegang sahamnya, si Tuan X, aktivitas perusahaan A ini itu terpisah dengan Tuan X. Perusahaannya sendiri, Tuan X-nya sendiri. Utang perusahaan, bukan utang si Tuan X. Gitu. Ya. Juga other business unit. Misalkan perusahaan A tadi, perusahaan induk, dia punya anak perusahaan B. Apabila perusahaan A punya utang, itu bukan berarti itu juga utangnya perusahaan B. Tidak. Walaupun perusahaan B ini anak perusahaan A. Jadi separate, ya, terpisah. Itu asumsinya.
Sehingga nanti jangan tercampur aduk. Going concern. Going concern yaitu company to last long enough. Perusahaan itu diharapkan bakalan berdiri cukup lama untuk memenuhi tujuan dia dan komitmen dia. Ya, jadi dianggap perusahaan itu pengennya akan ada terus. Ya. Makanya ini nanti akan berimplikasi dengan metode-metode, beberapa metode. Itulah kenapa aset tetap, misalkan contohnya, itu diberikan perkiraan umur ekonomis. Karena tidak mungkin kita perkirakan 1 tahun saja, padahal dia bakalan 20 tahun. Karena going concern diharapkan perusahaan jalan terus sampai 20 tahun ke depan, bahkan lebih. Kemudian asumsi yang ketiga, monetary unit, yaitu unit moneter. Yaitu apa? Uang adalah denominator, satuan angka yang dipakai bersama. Ya, jadi yang dipakai adalah uang dalam asumsi akuntansi. Jadi makanya di dalam laporan keuangan tuh ya duit semua gitu loh. Gedung, walaupun gedung itu terdiri dari bata, semen dan sebagainya, tapi dia harus diangkakan dalam bentuk duit, dalam bentuk nominal uang sekian. Itulah dia. Makanya akuntansi itu dikatakan bahasa bisnis ya, business language. Periodicity, perioditas, pembagian period. Maka asumsi ini adalah perusahaan itu membagi aktivitas ekonominya dalam beberapa periode waktu. Biasanya satu periode secara umum itu dipakai adalah 1 tahun. Kemudian accrual basis of accounting, yaitu basis akrual dalam akuntansi. Mungkin kalian pernah dengar ini. Dalam akuntansi swasta, itu termasuk pemerintah sekarang sudah mulai juga, yaitu transaksi itu betul-betul dicatat dalam periode ketika event atau transaksi tersebut betul-betul terjadi. Jangan dicatatnya setelah dia diselesaikan padahal di tahun yang berbeda. Ya, itu namanya cash basis. Nah, sekarang akuntansi ini asumsinya adalah accrual basis. Transaksi itu dicatat ketika transaksi itu betul-betul terjadi. Walaupun belum selesai, tapi sudah terjadi, catat. Oke, itu asumsinya. Basic principles-nya. Prinsip-prinsip dasar akuntansi. Ya. Terkait dengan measurement principles. Prinsip pengukuran. Ini penting nih. Ya. Historical cost, yaitu pengukurannya dengan harga pokok historis. Dan inilah yang secara umum dianggap paling terpercaya representasinya terkait dengan suatu harga yang dibayar untuk satu barang. Historical cost ini gini, maksudnya gini, harga pokok perolehan lah gitu ya. Misalkan perusahaan kita itu pernah beli gedung harganya 1M. Maka di laporan keuangan, di laporan posisi keuangan atau neraca kan ada gedung 1M. Selama-lamanya 1M gitu. Disajikan situ 1M. Walaupun nanti di bawahnya ada juga item akumulasi penyusutan gedung misalkan. Ya. Sekian. Maka itu nanti kan akan ngurangin 1M tuh terus tiap tahun. Tapi gedungnya tetap dicantumkan 1M. Jadi diukur gedung itu masih 1M. Nah, itulah namanya historical cost. Ada prinsip pengukuran yang kedua, fair value. Nah, ini cara yang berbeda. Fair value yaitu apa? Harga dianggap sebagai apa? Fair value itu adalah nilai atau harga yang bakalan diterima apabila kita jual aset tersebut. Atau harga yang bakalan kita bayar untuk membayar suatu utang dalam suatu transaksi. Berarti utangnya tersebut dianggap segitu pada waktu kita bayar. Ya. Terkait transaksi antara para pelaku pasar pada waktu pengukuran tersebut. Jadi intinya fair value dalam bahasa Indonesianya adalah nilai wajar. Itu adalah apabila kita jual aset kita, berapa kita terima uang dari hasil penjualan tersebut, nah itulah fair value-nya. Itulah nilai wajarnya. Makanya sering juga fair value ini bentuknya adalah market value, nilai pasarnya. Mobil kita punya waktu kita beli dulu 300 juta.
Sekian tahun kemudian, ketika kita mau jual lagi mobil tersebut, ternyata cuma laku 200 juta. 200 juta itulah fair value, nilai wajarnya saat ini. Bukan 300 juta. Jadi 300 juta tuh apa? 300 juta itu istilahnya adalah historical cost. Harga perolehannya yang dulu pertama kali kita beli. Paham sekarang perbedaannya? Saya harap kalian paham. IFRS pakai fair value. Eropa IFRS pakai fair value. Amerika FASB, GAAP ya, pakai historical cost. Nah, itu bedanya. Dua-duanya sih sama-sama prinsip akuntansi, pakai mana saja silahkan. Nah, ini dia. IASB telah memberikan pilihan pada perusahaan untuk menggunakan fair value sebagai basis untuk pengukuran aset dan utangnya. Ya, gitu. Ini alasan dia lewat sajalah.